Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Record of Ragnarok, yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan terkait SBS Guidebook Record of Ragnarok perwakilan dewa, di mana dewa ini dijuluki sebagai dewanya para dewa yang angkuh, sombong, dan terkenal sebagai dewa tirani lautan. Siapa lagi kalau bukan dewa Poseidon. So, daripada penasaran, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Seperti biasa minasan, dalam pembahasan kali ini, Sensei akan membahas SBS Guidebook Record of Ragnarok dari pihak para dewa, yaitu Dewa Poseidon dari Pantheon Yunani, yang dijuluki sebagai dewanya para dewa sekaligus dewa tirani lautan yang angkuh dan dingin. Lalu, Poseidon juga dikenal sebagai tiga saudara dewa terkuat dari Yunani, setelah Hades dan Zeus yang turun pada ronde ketiga melawan Sasaki Kojiro. Dan di sini, Sensei akan membahas terkait sejarah, mitologi, dan juga perannya di manga Record of Ragnarok, yang mana ada hal unik dari Poseidon ini, sehingga autornya sendiri membuli dirinya. So, bagaimanakah fakta dari Poseidon ini? Dan inilah dia pembahasannya. Yang pertama, yaitu asal-usul Poseidon. Poseidon dikenal sebagai dewa penguasa lautan, sungai, dan juga danau. Poseidon memiliki senjata berupa Trisula yang bisa menyebabkan banjir dan gempa bumi. Trisula tersebut dibuat oleh para Cyclops semasa Titanomakhia. Poseidon juga memiliki kendaraan yang ditarik oleh Hippocampus, yaitu makhluk setengah kuda setengah ikan. Poseidon beristrikan Amphitrite dan memiliki anak bernama Triton. Poseidon juga adalah dewa yang menciptakan kuda dalam upayanya merayu Demeter. Poseidon merupakan anak dari Kronos dan juga Rhea. Dalam sebagian besar versi, dia ditelan oleh Kronos setelah dia lahir, tetapi kemudian diselamatkan oleh Zeus. Namun, dalam beberapa versi cerita yang lain, dia tidak dimakan oleh Kronos, melainkan disembunyikan oleh Rhea di antara kawanan domba. Rhea lalu berpura-pura melahirkan seekor kuda yang kemudian ditelan oleh Kronos. Menurut John Zetzes, yang membesarkan Poseidon adalah Arni yang berbohong pada Kronos ketika Kronos sedang mencari di mana Poseidon. Sedangkan menurut Diodoros Sikolos, Poseidon dibesarkan oleh para Telchines di Rhodes atas permintaan dari Rhea, seperti Zeus yang dibesarkan oleh para Kurutes di Kreta. Dan dalam sejarahnya, ketika dunia dibagi menurut undian, Zeus memperoleh langit, Hades mendapatkan dunia bawah, dan Poseidon mendapatkan lautan. Dalam Odyssey, Poseidon memiliki istana di Aegae, di mana dia menyimpan kudanya yang memiliki surai emas. Meskipun ia tinggal di laut, ia sering hadir dalam pertemuan para dewa di Olympus. Yang kedua, yaitu perselisihan Poseidon dengan para dewa di Yunani. Athena menjadi dewi pelindung kota Athena setelah melalui persaingan dengan Poseidon pada festival akhir tahun. Para pendeta Athena dan pendeta Poseidon berkumpul di altar suci. Poseidon dan Athena kemudian akan memberikan hadiah, lalu rakyat Athena akan memilih salah satu hadiah tersebut. Di sini, Poseidon langsung membenturkan trisulanya ke tanah dan air menyembur keluar. Air tersebut asin dan tidak terlalu berguna. Versi lain mengatakan bahwa Poseidon memberikan kuda pada rakyat Athena, sedangkan Athena memberikan mereka pohon zaitun. Lalu rakyat Athena memilih pohon zaitun, yang artinya memilih Dewi Athena sebagai pelindung kota Athena. Pohon zaitun dipilih karena menghasilkan buah, minyak zaitun, dan juga sebagai makanan. Poseidon yang marah kemudian mengirim banjir ke dataran Attika untuk menghukum rakyat Athena yang tidak memilihnya. Walaupun begitu, Athena dan Poseidon pernah bekerja sama. Athena menciptakan kereta kuda pertama yang ditarik oleh kuda ciptaan Poseidon. Athena juga membuat kapal pertama yang berlayar di laut tempat kekuasaan Poseidon. Sementara di Argos, Poseidon kalah bersaing dengan Hera. Poseidon kadang-kadang mengeringkan sungai-sungai di Argos dan di lain waktu membuatnya banjir.
Poseidon juga pernah bersaing dengan Helios, sang dewa matahari, dalam memperebutkan kota Korinth. Rakyat Korinth yang tidak mau membuat marah dewa manapun, akhirnya memilih untuk memuja keduanya. Poseidon juga pernah berselisih dengan Ares, karena Ares membunuh anaknya Alirotios. Yang ketiga, yaitu Poseidon adalah dewa yang sering kawin. Istri Poseidon adalah Amfitrit, seorang nimfa dan dewi laut kuno, anak Nereus dan Doris. Sebelum mereka menikah, Amfitrit yang telah mengetahui reputasi buruk Poseidon mengenai wanita bersembunyi di Samudra Atlantik. Poseidon mengirim berbagai makhluk laut untuk mencari Amfitrit, tetapi mereka gagal. Poseidon lalu menyuruh lumba-lumba yang pada akhirnya berhasil menemukan Amfitrit dan membujuknya untuk menikah dengan Poseidon. Karena keberhasilannya, Poseidon mengangkat lumba-lumba menjadi rasi bintang. Selain itu, Poseidon adalah ayah dari banyak pahlawan. Dikatakan ada seorang dewi bernama Tyro yang mencintai Enippus, seorang dewa laut. Dia mengejar-ngejar Enippus yang menolaknya, dan pada suatu hari Poseidon bernafsu terhadap Tyro dan mengubah wujudnya menjadi Enippus. Dari hubungan mereka lahirlah pahlawan kembar Pelias dan Neleus. Poseidon juga punya hubungan gelap dengan cucunya sendiri, yaitu Alok, yang kemudian melahirkan pahlawan Hippoton. Tak hanya itu, Poseidon juga pernah menyelamatkan Animon dari seorang satir dan kemudian membuahinya sampai Animon melahirkan seorang anak yang bernama Nauplius. Poseidon juga pernah memperkosa seorang wanita bernama Caeneus. Setelah melakukannya, Poseidon mengabulkan keinginan Caeneus dengan mengubahnya menjadi prajurit pria. Poseidon juga pernah memerkosa Demeter yang menyamar menjadi seekor kuda, lalu melahirkan seekor kuda yang bernama Arion yang dapat berbicara bahasa manusia. Lalu Poseidon juga pernah melakukan persetubuhan dengan Medusa di atas lantai kuil Athena. Athena menghukum Medusa dengan mengubahnya menjadi monster. Dahlah. Dewa yang satu ini kalau diceritain hubungan asmaranya gak bakalan ada habisnya. Dimana dewa yang satu ini sering banget yang namanya kawin. Kayaknya nih ya, dewa ini gak bisa nahan nafsu kayak saudaranya, yaitu Zeus. Yang keempat, yaitu penggambaran dewa Poseidon. Poseidon selalu digambarkan sebagai seorang pria yang perkasa, berjenggot, dan membawa trisula. Satu pukulan dari trisulanya bisa membelah bumi. Poseidon kadang-kadang digambarkan bertubuh setengah ikan. Dia mengendarai kereta yang ditarik oleh 2 ekor hippocampus. Poseidon sering digambarkan bersama rombongannya, yaitu Amfitrit, Triton, Nereid, lumba-lumba, Dioskuri, Palaemon, Pegasus, Behemoth, Thalassa, Ino, dan Gelene. Poseidon sering digambarkan dengan kerang laut atau hewan laut lainnya. Dalam Theogenia karya Hesiod, Poseidon disebut sebagai yang berambut gelap. Seperti kebanyakan dewa laut, dia memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya. Tetapi Poseidon tidak memiliki kekuatan meramal. Figur Poseidon tidak mencirikan karakter keagungan seperti saudaranya Zeus, tetapi lebih mencerminkan ciri khas lautan yang bisa berubah-ubah, kadang bergejolak dan kadang-kadang tenang. Yang kelima, yaitu peranan Poseidon dalam manga Record of Ragnarok. Poseidon dalam manga Record of Ragnarok adalah sebagai perwakilan dewa yang turun pada ronde ketiga melawan Sasaki Kojiro, yang pada draft awal Poseidonlah yang menggantikan Dewi Aphrodite sebagai petarung. Penggambarannya dalam manga yaitu sebagai dewa yang tampan dan juga dingin, tidak banyak bicara, namun dia dikenal sebagai dewa terkuat dan juga angkuh. Bahkan dia tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Adames, yang mana akan mengkudeta Zeus. Namun karena kesombongan dan keangkuhannya, Poseidon berhasil dikalahkan oleh Sasaki Kojiro dengan membuatnya menjadi sushi. Bahkan ada hal menarik juga, di mana Ajichika Sensei men-tweet di akun Twitternya yang isinya adalah bulian terhadap Poseidon. Dalam Twitter itu terlihat Ajichika Sensei berkata bahwa tahun baru kali ini saya melihat sesuatu yang horor, di mana itu adalah makanan sushi yang mungkin dianggap oleh Ajichika Sensei sebagai Poseidon yang dijadikan sushi oleh Sasaki Kojiro. Karena faktanya, Ajichika Sensei sendiri sering mengikuti perbincangan diskusi grup Sumatsu no Valkyrie di FB maupun di Twitter, sehingga Ajichika ikut-ikutan menyebut Poseidon sebagai sushinya Record of Ragnarok.
Nah, itu dia minasan terkait pembahasan SBS Guidebook Record of Ragnarok perwakilan dewa yang dijuluki sebagai dewa tirani lautan. Siapa lagi kalau bukan Poseidon? Dan bagi minasan yang mempunyai pendapat lain, silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.